Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat sehat, panjang umur sehingga sampai kita diberi kesehatan hingga pertemuan hari ini. Langsung saja ya, mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 7, mata kuliah ilmu tasawuf. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota yang ada di kelompok ini. Yang pertama ada Fadlatul Ashri, yang kedua ada saya sendiri, Fakih Fuadi, yang ketiga ada teman saya Muhammad Wahyudi Putra, yang keempat ada Mia Hasanah Amanah Ilahi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk dalam materi ini. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudara Fadilatul Asri. Kepada Fadilatul Asri dipersilakan untuk membacanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf dalam pendidikan. Sejauh ini kita memahami bahwa tasawuf melalui segala jenis ritme ibadah seperti zikir, ikhlas, zuhud, dan lain-lain. Eh, di sini saya ingin memberitahu kalau tasawuf ini sangat penting karena menjadi fondasi dasar pendidikan dalam upaya untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Di sini akan dipaparkan beberapa penerapan tasawuf di dunia pendidikan formal dan non-formal. Penerapan tasawuf dalam pendidikan formal itu seperti kayak di kuliah atau di sekolah dasar atau SMP atau SMA gitu ya. Eh, karena dalam pendidikan sekarang ini tasawuf menjadi obat yang sangat mengatasi kritis spiritual manusia modern yang lepas dari pusat dirinya, sehingga ia tidak mengenal lagi siapa dirinya, arti dan tujuan hidupnya. Jadi tasawuf ini adalah kayak petunjuk buat diri seseorang untuk menuju kebenaran gitulah, menuju Tuhan. Dalam pendidikan pun ada beberapa yang ada memang diterapkan itu nilai-nilai tasawuf itu. Contoh penerapan tasawuf dalam pendidikan formal yaitu mengerjakan tugas, menghormati guru atau dosen, selalu berhusnuzon kepada dosen, mengerjakan tugas sebagai bukti bahwa kita itu bertanggung jawab dan sabar atas segala cobaan. Terus kalau menghormati guru atau dosen itu kita menghargai, kita tawadu kepada yang lebih tua dan yang lebih berilmu. Tidak sombong dan menghormati sesama teman. Tidak sombong adalah salah satu bentuk tasawuf paling penting ya teman-teman dalam hidup seseorang itu. Kita harus tidak sombong dan selalu merasa bersyukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan tasawuf dalam pendidikan non formal. Non formal itu apa? Seperti pesantren, di luar-luar pendidikan formal lah intinya yang seperti SD SMA itu kan formal. Kalau pesantren kan non formal dan punya kurikulum sendiri gitu. Kalau di pesantren itu contoh penerapan tasawuf dalam kehidupan sehari-harinya ya kan sholat sunnah dan puasa sunnah. Apa sih zuhud? Hindar akan kecintaan gemerlap dunia gitulah ya. Kita tuh jangan terlalu cinta dunia lah pokoknya. Kalau zuhud itu biasanya proses pembiasaan zuhud itu dengan membiasakan sholat sunnah dan puasa sunnah, membiasakan kegiatan wirid sehabis sholat, atau berakhlak mulia kepada yang lebih tua atau lebih muda. Terus ikhlas, jujur, keras, dan tanggung jawab. Itu sifat zuhud, qanaah, selalu menerima peraturan yang ada di pesantren dan sebagainya itu udah terkandung ya teman-teman dalam pesantren itu udah peraturannya itu udah memuat sifat-sifat zuhud seperti qanaah, ikhlas, terus sabar, terus zuhud dan sebagainya. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Tadi saya mana? Fadilah. Ya, dipersilahkan kepada Wahyudi. Baca bagian lanjut, baca bagian. Penerapan tasawuf. Oke, akan saya lanjut. Slide penerapan tasawuf dalam ekonomi. 3 referensi besar tasawuf yang banyak memuat keterangan para sufi dikaji untuk mendapatkan konsep ekonomi para sufi, yaitu Risalah Qusyariyah, Al-Luma, dan Al-Hikam, yang harus digali lebih jauh dalam lingkup ekonomi untuk mendapatkan beberapa ajaran moral para sufi berupa waro, zuhud, qanaah, dan syukur. Yang pertama, syariah sebagai instrumen ekonomi. Syariah didefinisikan sebagai jalan lurus atau lebih mengkhususkan sebagai hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan disampaikan melalui para risalah Nabi Muhammad SAW. Konsep syariah yang seperti ini mencakupkan hukum i'tiqad, perbuatan dan akhlak yang dikenali sebagai akidah, fikih dan tasawuf. Tetapi dengan perkembangan Halo, Wahyudi. iya ngelek sorry. Maaf. Yang pertama Ya, tadi saya lanjut ya, syariah sebagai instrumen ekonomi. Syariah didefinisikan sebagai jalan lurus atau lebih mengkhususkan sebagai hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta. Para sufi punya beberapa pandangan tentang posisi harta, kekayaan dan segala kenikmatan dunia ini sebagai berikut. Yang kedua yang pertama mengambil harta sesuatu kebutuhan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila lebih akan terjatuh pada ketamakan yang akan menghalangi mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kepemilikan hak milik menurut kaum tasawuf itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kaum tasawuf hanya memandang dirinya fakir di hadapan Allah tanpa hak milik dan tidaklah harta warga melainkan merupakan pinjaman-pinjaman belaka. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fakih Fuad. Baik, saya akan lanjutkan materinya, yaitu penerapan tasawuf dalam kehidupan sosial. Jadi tasawuf tidak hanya berfokus pada hubungan individu dengan Tuhan, tetapi tasawuf itu juga pada hubungan individu dengan sama manusia itu. Oleh karena itu, tasawuf memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip dalam tasawuf dapat mempengaruhi kehidupan sosial dengan mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, serta mengurangi tekanan pada individu untuk selalu mengejar kekayaan. Nah, contoh-contoh dalam kehidupan sosial, tasawuf nih, program pemberdayaan masyarakat, organisasi-organisasi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah yang tujuannya nih untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu contohnya. Yang kedua yaitu gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh beberapa organisasi Islam, ya, yang bertujuan untuk memerangi korupsi biar nggak ada korupsi lagi, makin berkurang di sini, dan memperkuat prinsip keadilan dalam kehidupan sosial. Yang terakhir yaitu penerapan program-program pendidikan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Baik, segitu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ayo, selanjutnya dipersilakan. Kepada Wahyudi dipersilahkan. Sebentar. Ya, Muhammad, tadi sampai mana? penerapan tasawuf dalam seni, sastra, dan musik. Penerapan tasawuf dalam. Ya, Bentar. Kok nggak ada sih? baik, sepertinya Wahyudi ada kendala, jadi akan dilanjutkan oleh saya. Penerapan tasawuf dalam seni, sastra, dan musik. Selain dalam ranah sosial, tasawuf memiliki pula pengaruh yang menonjol pada perkembangan seni, sastra, dan musik, teman-teman. Eh, yang digunakan dalam karya seni, sastra, dan musik. Pengaruh pada Islam yang diangkat dalam cinta dan kasih sayang, keindahan alam, keajaiban penciptaan, dan kebesaran Tuhan. Banyak ya contohnya teman-teman kayak tasawuf dalam seni sastra dan musik. Contohnya kayak lagunya Sunan Kalijaga itu kan wali Allah kan pasti sufi ya. Jadi eh, sufi juga gitu bisa nyiptain lagu gitu yang bermakna gitu ya kan. Eh, ada nih di sini disebutkan juga beberapa penyair terkenal yang juga pelaku tasawuf antara lain selain dari Sunan Kalijaga itu ada udah dari dulu-dulu teman-teman tasawuf itu masuk sastra dan musik gitu berperan. Ada Jalaluddin Rumi yang terkenal dengan kuotas-kuotas bucinnya ya. Ada Asyidi itu teman bisa dilihat tuh syair beliau, syair-syair Jalaluddin Rumi atau apapun yang suka ngebaca buku Jalaluddin Rumi bisa tuh dilihat di situ ada tari sufi juga. Kita tahu kan tari sufi yang muter-muter itu, yang muter-muter lah pokoknya yang dunia mekar gitu. Itu juga salah satu pengaruh perkembangan tasawuf dalam seni sastra dan musik. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tasawuf dalam politik kepada Mia Hasanah. Saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya itu penerapan tasawuf dalam politik. Jadi teman-teman, menurut para ahli yaitu Aston menggambarkan politik sebagai konflik dalam masyarakat melalui proses pengambilan keputusan. Ia menyoroti peran sistem politik dalam mengatasi konflik antara berbagai kelompok dan masyarakat. Nah, dapat dikatakan bahwa politik ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan urusan masyarakat. Jadi menyangkut hubungannya antara tasawuf dan politik ini, maka dalam Islam beberapa sufi ada yang menolak dan ada yang menerima politik di dalam tasawuf. Bagi mereka yang menerima, alasannya adalah karena bisa dalam pemerintahan tersebut mereka memasukkan unsur-unsur syariat Islam. Nah, ada nih beberapa penerapan tasawuf yang dapat kita masukkan ke dalam politik. Yang pertama itu adalah keadilan dan kepemimpinan yang adil. Jadi tasawuf ini mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan belas kasihan ya. Nah, jadi apabila seseorang menerapkan tasawuf di dalam politik, maka dapat menciptakan masyarakat dan warga yang adil dan sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Kemudian ada perdamaian dan dialog. Jadi, jika tasawuf masuk ke dalam politik, maka segala sesuatu itu dapat diselesaikan dengan baik
bisa dengan musyawarah atau dengan semacamnya. Kemudian ada kepedulian sosial, dan setelah itu ada moralitas dalam kepemimpinan. Setelahnya ada juga pendekatan moderat, dan terakhir adalah pendekatan holistik. Jadi tasawuf yang mengajarkan pandangan holistik di dalam kehidupan mencakup dimensi spiritual dan materi. Politisi yang menerapkan tasawuf dan mencoba menghubungkan pendekatan holistik ini dalam pengambilan keputusan politiknya. Nah, demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin cukup Oke, sekian baik. Sebentar, Fakih. presentasi. Oke, baik, mungkin cukup sekian Eh, presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan sedikit dari kalian. Ya, izin menambahkan, jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah tasawuf itu eh, masuk dalam kehidupan sehari-hari itu guna apa ya, memperindah semuanya lah gitu dengan cinta dan kasih sayang, karena kita kita menyimpulkan bahwa tasawuf itu penuh cinta dan kasih sayang gitu, baik sesama manusia atau sesama Hewan. binatang atau apapun. Intinya tasawuf itu mengajarkan kita untuk menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada eh, makhluk ciptaan Allah gitu. Seperti dalam wujud sifat kita yang jujur, tanggung jawab, adil dan sebagainya. Itu tasawuf itu masuk dalam setiap sela-sela kehidupan kita itu agar memperindah semuanya gitu, agar menyelesaikan masalah itu dengan baik dan penuh cinta gitu, tidak ada keributan gitu. Mungkin segitu saja tambahan dari saya. Fakih, silahkan ditutup. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sekiranya ada pertanyaan yang pengen ditanyain, bisa PC aja ya ke anggota kelompok yang ada di sini. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.